penularan SARS-CoV-2 melalui droplet atau aerosol. Dalam lingkungan keduanya berbeda. Droplet adalah tetesan yang berukuran di atas 20 mikron yang diproduksi saat batuk, bersin, berteriak, dan lain-lain. Droplet mengikuti gaya gravitasi bumi yang berarti akan jatuh ke tanah setelah berterbangan di udara dengan jarak sekitar 1-2 meter dari asalnya. Sedangkan aerosol adalah partikel halus yang berdiameter di bawah 10 mikron yang dapat melakukan perjalanan beberapa meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah atau permukaan benda lainnya. Jadi, aerosol berukuran di bawah 10 mikron dan dapat melakukan perjalanan jauh, sedang droplet lebih besar dari 20 mikron, biasanya mengikuti gaya gravitasi bumi dan jatuh ke tanah. Di antara keduanya, terdapat partikel berukuran 10 hingga 20 mikron yang dianggap memiliki perilaku seperti droplet yang jatuh ke tanah. Ada lagi yang lebih kecil, ukurannya di bawah 5 mikron, sehingga dapat melewati paru dan jalan turun ke ruang alveolar yang dapat menyebabkan pneumonia. Untuk partikel yang ukurannya di bawah 10 mikron dan di atas 5 mikron hanya bisa menembus di bawah glotis dan diperkirakan berhenti di cabang trakea. Ketika droplet jatuh pada permukaan benda, individu yang tidak terinfeksi dapat mengambilnya dengan tangan dan menyentuh wajah sehingga akhirnya mereka dapat terinfeksi. Itulah sebabnya mencuci tangan menjadi sangat penting. Yang membuat masalah menjadi rumit adalah jika droplet mengering di udara dan dipengaruhi oleh kondisi suhu dan angin, maka virus akan mengambang, disebut droplet nuklei yang dapat menjadi aerosol juga. Pada kondisi angin yang mendukung, droplet dapat terbang lebih dari 2 meter. Bayangkan saat Anda berada di pantai pada kondisi berangin dan Anda merasakan semprotan air laut pada wajah Anda. Inilah droplet yang telah menjadi aerosol. Bagaimana dengan COVID-19 atau influenza? Waktu bertahannya droplet akan lebih panjang ketika terdapat lintas aliran yang sering. Misalnya, pada lingkungan perawatan pasien dengan pintu terbuka, tempat tidur, dan peralatan yang bergerak lalu lalang, serta orang yang berjalan mondar-mandir terus-menerus. Untuk melindungi terhadap partikel yang berterbangan di sekitar kita, maka diperlukan masker agar diri kita dan orang lain terlindungi. Saat bersentuhan dengan droplet pada permukaan benda atau yang disebut vomits, perlu mencuci tangan dan harus menjaga jarak dengan orang lain. Jadi, bagaimana dengan COVID-19 atau SARS-CoV-2? Apakah ditularkan lewat airborne di udara atau droplet melalui vomits yang terdapat di tangan? Ternyata, untuk kasus influenza terdapat bukti keduanya. Mari kita lihat makalah dari Universitas Wuhan tentang karakteristik aerodinamika konsentrasi RNA dari aerosol SARS-CoV-2 pada Rumah Sakit Wuhan selama wabah COVID-19. Peneliti melihat sampel aerosol pada Rumah Sakit Renmin Universitas Wuhan yang didesain untuk mengobati pasien COVID-19 yang berat dan Rumah Sakit Lapangan Wuchang Fengseng yang direnovasi dari stadion olahraga indoor untuk mengkarantina pasien dengan gejala yang ringan. Juga pada area publik yang terbuka di Wuhan selama wabah, mereka mengukur konsentrasi RNA virus pada spesimen. Peneliti tidak melihat apakah virus pada spesimen ini dapat menginfeksi sel atau tidak. Mereka hanya mencari ada tidaknya RNA. Hasilnya, pada area perawatan pasien Rumah Sakit Fengseng, muatan virus pada airborne sangat minimal. Pada ICU Rumah Sakit Renmin tidak ada sama sekali. Pada ruangan dengan tekanan negatif dan pertukaran udara yang sangat tinggi di ruang ICU, CCU, dan bangsal Rumah Sakit Renmin tampak efektif meminimalkan airborne. Rumah Sakit Fengseng merawat lebih dari 200 pasien dengan gejala ringan selama wabah. Mari kita lihat bagaimana konsentrasi RNA virus di bangsal pasien. Ternyata didapatkan nilai yang rendah dengan kisaran antara 1 sampai 9. Sedangkan
pada sampel yang diambil dari 2 lokasi lantai ICU didapatkan konsentrasi deposit virus yang tinggi. Kemungkinan kondisi ini berasal dari droplet pernafasan. Peneliti juga mendapatkan konsentrasi SARS-CoV-2 yang tinggi pada toilet rumah sakit Feng Seng yang kemungkinan berasal dari nafas pasien atau aerosol feses maupun urin saat pasien menggunakannya. Kita telah mengetahui bahwa SARS-CoV-2 dapat diisolasi dari kotoran maupun kandung kemih seperti yang didapatkan oleh beberapa peneliti lainnya. Oleh karena itu, peneliti menganjurkan perlu sesegera mungkin memberikan perhatian ekstra pada desain serta penggunaan yang tepat desinfektan pada toilet di rumah sakit dan pada komunitas untuk meminimalkan potensi penularan. Perhatian utama pada penelitian ini adalah konsentrasi virus yang tinggi pada ruang staf, terutama pada ruang ganti di mana staf membuka APD. Peneliti meyakini bahwa sumber langsung tingginya SARS-CoV-2 adalah dari ruang ini yang didapat dari bertahannya aerosol yang menempel pada permukaan APD saat dilepaskan. Aerosol yang mengandung partikel virus ini berasal dari alat pelindung diri pada saat staf medis bekerja berlama-lama di dalam area perawatan pasien. Sumber partikel virus lainnya adalah dari debu lantai yang mengandung aerosol yang berpindah dari lantai ke sepatu staf medis. Mari kita lihat bagaimana dengan area publik di luar rumah sakit. Ternyata didapatkan mayoritas sampel memiliki konsentrasi SARS-CoV-2 yang rendah, kecuali pada lokasi tempat berkumpulnya individu, yaitu pada lokasi sekitar 1 meter ke pintu masuk department store dengan pelanggan yang sering mondar-mandir, dan pada lokasi di sebelah pintu masuk rumah sakit Renmin di mana pasien rawat jalan dan pengunjung melaluinya. Hal ini juga dilaporkan oleh peneliti COVID-19 di Singapura yang mengambil sampel dari ruang perawatan pasien, anterum, dan kamar mandi. Sampel pasien A dan B diambil setelah ruangan dibersihkan dan hasilnya didapatkan negatif. Sampel pasien C diambil saat ruangan belum dibersihkan. Didapatkan hasil positif pada 13 dari 15 ruangan atau 87% dan positif pada 3 dari 5 atau 60% dari toilet, yaitu dari dudukan, kran, dan pegangan pintu. Hasil pada semua sampel udara negatif. Saat ini perlu dipertimbangkan bahwa ternyata ruang isolasi khusus dengan ventilasi yang khusus di bagian pengeluaran udara didapatkan virus yang positif. Artinya droplet dapat berada di tempat yang tidak kita duga. Hal yang penting dan harus diingat pada penelitian ini adalah RNA virus belum diketahui apakah partikel ini masih hidup dan mampu menginfeksi manusia atau sel dalam kultur. Berapa lama partikel virus dapat bertahan setelah tiba pada permukaan benda atau bertahan di udara? Apakah partikel virus dapat tetap hidup dan dapat menginfeksi sel atau menginfeksi manusia diteliti dalam jurnal ini. Yang diteliti adalah keberadaan virus di udara dan di berbagai permukaan seperti tembaga, kardus, stainless steel, dan plastik. Sampel diambil pada berbagai titik waktu, kemudian dilihat apakah virus masih dapat menginfeksi sel atau tidak. Sehingga penelitian ini lebih detail dibandingkan hanya dengan mengukur konsentrasi RNA. Didapatkan hasil virus bertahan 72 jam pada plastik. Selanjutnya, pada stainless steel, kardus, dan tembaga, virus dapat bertahan selama 24 jam. Terjadinya aerosolisasi pada virus membuat virus dapat bertahan selama lebih dari 3 jam pada penelitian ini. Kesimpulan dari aerosol ini adalah virus yang berada di udara umumnya berasal dari konsentrasi virus yang bertahan. Hampir tidak ada virus pada lokasi yang tidak ada kerumunan seperti ICU dan ruang isolasi. Sedikit virus pada area pintu keluar ruang staf, toilet pasien, dan didapatkan banyak pada ruang ganti staf medis saat melepas APD. Secara umum, konsentrasi virus pada udara rumah sakit dapat rendah, tetapi akan meningkat secara bermakna bila staf medis menghabiskan waktu panjang di ruang perawatan.
Aerosol dan droplet dapat terdeposit pada APD. Pada saat APD dilepas, virus juga dapat terdeposit di udara sekitar staf medis tersebut. Saat para dokter dan staf medis keluar dari ruang pasien ke ruang ganti, maka disinilah ruangan di mana mereka dapat terinfeksi. Data juga menunjukkan bahwa toilet dapat menjadi tempat penularan, sehingga pembersihan yang rutin dapat mencegah penularan. Sebagai penutup dari penelitian ini adalah pernyataan bahwa kadang ditemukan beberapa kontradiksi pada berbagai penelitian influenza dan SARS-CoV-2. Ini bisa diakibatkan karena berbagai rute penularan dapat berbeda di lokasi mana yang paling dominan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rute airborne lebih banyak menempuh jalur oportunistik dibandingkan jalur yang normal. Artinya, rute airborne mungkin sangat relevan hanya untuk situasi tertentu. Jadi, infeksi airborne dapat terjadi pada staf di rumah sakit dan pada kerumunan. Cara infeksi yang lain bisa karena tangan menyentuh vomit dari droplet, kemudian menyentuh wajah.